Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bab 9 yang berisi hormat kepada orang tua dan guru. Hormat kepada orang tua ialah perantara bagi keberadaan manusia di muka bumi. Contoh berbakti kepada orang tua ialah berbuat baik, memberi kasih sayang sepenuh hati, dan membuat bahagia dan senang. Hormat kepada guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan bagi seseorang ke arah lebih baik melalui transfer ilmu, pengetahuan, dan karakter yang dimiliki. Menghormati guru berarti memuliakannya dengan sepenuh hati, baik ketika sedang menuntut ilmu maupun saat sedang berusaha mengamalkan ilmu yang didapat. Hormat atau akhlak anak kepada orang tua. Yang pertama itu menaati semua perintah orang tua. Yang kedua, memperhatikan segala kebutuhannya dan melayaninya dengan penuh keikhlasan. Mencintai dengan sepenuh hati, merendahkan diri pada keduanya, baik perkataan maupun perbuatan, dan diiringi perasaan cinta. Sering berkomunikasi dengan hikmat dan bijak. Yang mendoakan keselamatannya, menyambung tali silaturahim dengan teman dekat orang tua, berbakti secara sempurna, dan melakukan yang terbaik. Sayangi dan hormati sepenuh hati, berkata-kata baik, dan salah satu bentuk jihad adalah selalu menjaga dan membela. Hormat atau akhlak anak kepada guru. Yang pertama, cintai dan hormati guru. Yang kedua, mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, bersikap tawadu di hadapannya agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. Jika ada perbedaan pendapat, diskusilah dengan cara yang sopan dan santun. Apabila berbuat salah, segeralah minta maaf. Menjaga ilmu yang diberikannya dengan cara mengamalkannya. Teladani perilaku terpujinya, ikuti nasihat baik-baiknya. Dan yang terakhir, tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu sebagai wujud mencintai guru. Berikut riwayat terkait dengan tingginya derajat guru dan etika murid terhadap guru. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta bertawadu kepada orang yang mengajarimu. Umar bin Khattab berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang bangun untuk ibadah sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang lebih ringan amalnya dibandingkan kematian seorang alim atau orang yang berilmu. Contoh sikap para ulama terhadap gurunya. Ibnu Abbas, sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mempersilakan Zaid bin Sabit untuk naik di atas kendaraannya, sementara ia sendiri yang menuntunnya. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami, ucap Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit sendiri mencium tangan Ibnu Abbas. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balas Zaid. Hadis riwayat At-Tabrani. Tengoklah pula bagaimana rasa Imam Abu Hanifah kepada guru beliau. Aku tidak pernah sholat setelah guruku Hamad wafat kecuali aku meminta ampun untuknya dan untuk orang tuaku. Rupanya perbuatan ini menurun juga kepada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Ia selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Dalil nakli terkait hormat kepada orang tua yang berisi dari itu haram telah memerintahkannya supaya kamu jangan menyentuh selain dia dan hendaklah kamu berbaik pada ibu bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang pertama, perintah untuk hanya menyembah Allah. Yang kedua, perintah berbuat baik, berbuat ihsan atau baik. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak. Yang keempat, larangan untuk berkata buruk atau menyakitkan meski hanya sekadar Yang kelima, berkomunikasi dengan adab dan akhlak yang mulia. Hadis tentang menghormati orang tua, yaitu
Dari Abdullah bin Amru, dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin hendak ikut jihad atau berperang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Masih, sabda beliau. Berbakti kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis menghormati orang tua. Yang pertama, berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, batasan boleh tidak ikutnya berjihad. Salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia. Hadis tentang menghormati guru. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seseorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang lain yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semua yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Isi dan kandungan hadis menghormati guru. Yang pertama, tingginya derajat orang berilmu atau alim atau guru. 2. Kewajiban menghormati guru. 3. Tawadu terhadap guru merupakan syarat untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Kaitan antara kehidupan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru hanya terrealisasi bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya iman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.